Baik teman-teman, kita kembali lagi pada uh, pembahasan pengelompokan data. Di sini ada data X ya. Di sini jumlah data ada 80 data. Nah, bagaimana kita mengelompokkan data ini ya agar lebih mudah kita pahami atau agar mudah dipahami oleh orang yang membaca, maka kita akan kelompokkan. Nah, prosedurnya setelah data mentah itu kita kelompokkan, nanti ketemu ya sebanyak 7 kelompok ya. Di sini data 31 sampai 40 ya, 41 sampai 50. Nanti di sini ketemu ada nih kelompok, ada nilai kelompok atau nilai tengahnya, nilai tengah kelompok, ada batas bawah. Batas bawah itu nilai ini kurangi setengah ya dari nilai satuan terkecilnya kan 31 32, maka 31 nilai terkecil kan ada 1 minus setengah 0,5 jadi 30,5, batas atasnya plus 0,5, frekuensinya ada 2 dan seterusnya. Nah, di sini ini bisa kita dengan data seperti ini akan mudah dipahami. Jadi ukuran populasi N ada 80, minimal 32, maksimal ada 99 ya. Kemudian K-nya atau banyak kelompok ada 7, intervalnya simbolnya I, ada juga yang P, itu nilainya adalah 10. Nah, nilai kelompok juga disebut titik tengah. Jadi nilai kelompok ini titik tengah dari kelompok masing-masing kelompok itu tinggal aja dijumlahkan bagi 2, 31 ditambah 40 bagi 2, ketemunya sekian. Baik teman-teman. Nah, gimana kita prosedur kita untuk mengelompokkan data? Yang pertama, jadi banyaknya kelompok ya kita tentukan. Nanti ada rumusnya. Kemudian kita harus menentukan data terkecil dan maksimalnya, panjang intervalnya berapa, rentang kelompok ya, dari berapa sampai berapa, batas kelompok bawah, kelompok atas, nilai kelompoknya, frekuensi kelompok. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Jadi yang pertama terkait dengan jumlah kelas atau jumlah kelompok atau simbolnya K, itu rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Nanti dibulatkan ya. Jadi N itu banyaknya data. Di sini contohnya N ada 80 ya, maka K 1 plus 3,322 log 8 hasilnya 7,3. Maka di sini karena di bawah setengah ya, di bawah 7,5 atau di bawah 7,5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 7 kelompok gitu. Kemudian terkait dengan panjang interval. Jadi interval itu rumusnya nilai maksimal ya kurangi nilai minimal dibagi dengan K. Contohnya tadi kan di sini kita tentukan ada nilai minimal 32, maksimal 99. Maka I-nya ketemunya 9,5 karena ini 0,5 ke atas ya, maka dibuatkan menjadi 10 gitu. Kalau di bawah setengah, kemudian itu cenderungnya dibuatkan ke bawah. Kalau 0,5 ke atas ya, itu dibuatkan ke atasnya. Dan ini juga ilmu membulatkan data desimal ya. Ini juga sudah kita pelajari di alat ukur kemarin ya. Kalau di bawah 0,5 dibulatkan ke bawah, kalau 0,5 ke atas dibulatkan ke atasnya gitu. Nah, kemudian cara menentukan bentangan atau rentang interval. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan ya. Yang jelas K-nya 7, intervalnya 10, minimal 32, maksimalnya 99. Maka ada cara 1 ya, 32, 42 ya. Kemudian nanti ada istilahnya ada 52 dan seterusnya. Ini bisa juga data intervalnya 30 ya, nanti 40, 50 dan seterusnya. Bisa juga 31, 41 ya. Atau mungkin 31 kan 10 ya, 31 sampai 40. Kemudian sampai istilahnya ditambah lagi 10 data ya.
41 sampai dengan 50. Jadi ini ada pilihan ya, teman-teman boleh memilih yang ini yang pertama, kedua, ketiga. Yang jelas dia harus mengcover ada 7 kelompok ya, ada 7 kelompok nanti, nilai minimal, nilai maksimalnya gitu. Nah, sekarang cara menentukan batas kelompok. Nah, batas kelompok ini kelompok tadi kan kita pilih yang 3 ya, jadi dari 31 sampai dengan 40, 41 sampai dengan 50, maka di sini 50, 51 di sini ada batas ya, batas atas, batas bawah ya. Batas bawahnya ini nanti kurangi setengah, 51 kurangi 0,5 ketemu 50,5 gitu. Nanti yang batas atas ini jadi 50,5. Ini kelompok 51 sampai 60, maka batas bawahnya 50,5, batas atasnya adalah 60,5 gitu. Jadi batas kelompok itu terletak di tengah batas dua kelompok berdampingan. Batas bawah kelompok atas berimpit dengan batas atas kelompok bawah itu. Nah, ini kemudian gimana cara menentukan nilai kelompok atau nilai tengah ya. Titik tengah interval dijadikan nilai kelompok ya, untuk memudahkan. Contohnya 61 sama 70 itu nilai tengahnya adalah ini ditambahkan ini bagi 2 ya, nilainya 65,5. Ini adalah titik tengah kelompok. Nah, dari situ nanti data mentahnya setelah direduksi ya, dari kelompok kan ada 7 kelompok ya, 31, 40, 41, 50 sampai dengan kelompok ke-7, 91 sampai 100. Nilai tengahnya, nah sini nilai batas bawah, nilai batas atas, kemudian frekuensinya. Nah, ini otomatis akan lebih mudah dipahami daripada data mentah ya. Data mentah itu. Nah, sekarang teman-teman mendapatkan tugas ya. Dari angka-angka berikut menunjukkan penghasilan bulanan dari 84 keluarga ya, data mentah ya. Dari desa B di sini adalah dalam bentuk ratusan ribu, berarti 67, berarti 67, kemudian ribuan ya, ratusan ribu rupiah ya, berarti kita kali dengan berarti 670-an ya, dan seterusnya. Karena ini adalah dikali dengan ratusan ribu ya, itu ada 72 kali ratusan ribu berarti 72, 720 ribu, 420 ribu ya. Dengan menggunakan langkah-langkah yang telah teman-teman pelajari, susunlah tabel distribusi frekuensi ya, untuk menyajikan ringkasan data di atas ya. Jadi di sini tolong dibuat penyajian data ya secara grafik ya, secara grafik, baik itu grafik ajaib, grafik grafik poligon, grafik histogram dan seterusnya. Silakan teman-teman pilih yang sesuai ya. Bisa juga akumulasi atas bawah dan seterusnya. Yang jelas bisa untuk mendeskripsikan data yang ada di tabel ini. Selain itu juga dibentuk dalam pengelompokan data. Dari data 84 itu nanti jadi kelompok data berapa, seperti yang sudah kita pelajari tadi ya. Ada dari 80 menjadi 7 interval, 7 kelas kelompok gitu. Ini adalah tugasnya terkait dengan statistika deskriptif yang pertama, yaitu pengelompokan data ya. Silakan nanti dikerjakan dan juga diupload itu. Terima kasih ya.